itu gerakan orang stupid, cari-cari kerjaan, menggantikan presiden, padahal pergantian presiden baru tahun 2024. Sekarang mah, kalau yang serius, yang ngurus COVID dong. Jangan lupa, kalau mau terpelihara kecerdasanmu, nonton Perspektif Wimar. Jangan lupa like, comment, and apa lagi, weh? Subscribe. Mantap. Halo, salam jumpa lagi para pemirsa Perspektif Wimar dimanapun Anda berada. Long weekend kali ini setelah kita memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2020 yang mungkin nggak seramai biasanya. Wewe, coba punya perspektif nggak, we? Tentang perayaan 17 Agustus kali ini, we? Kan beda banget, nggak ada panjat pinang, nggak ada lomba lari kelereng, segala macam perayaan-perayaan karnaval yang biasanya ada tuh sekarang nggak ada. Wimar, gimana, punya pendapat sedikit nggak, we, soal itu? Mungkin terasa sepi buat Didit karena Didit orang istana, tapi kali ini tidak dipanggil ke istana, kan betul ya? Kalau bagi saya sama aja sih, biasanya juga nggak dipanggil ke istana. Jadi sama aja, nggak ada perbedaan. Oke. Tapi buat masyarakat Indonesia, masa pandemi ini dengan 17 Agustus yang kayak anyep gitu, menurut gue mengurangi ini nggak, we? Spirit. Saya kira enggak, karena nggak perlu juga itu apa, dalam new normal mungkin memang nggak perlu ada perayaan 17 Agustus. Yang perlu ada apa, beasiswa, makan cukup, jobs muncul lagi gitu ya. Nggak perlu seremoni-seremoni. Oke. Kalau new normal itu nggak perlu seremoni-seremoni, tapi ada kemarin rekan-rekan kita, teman-temannya WW juga, banyak juga teman-temannya WW yang juga berkumpul-kumpul, we, satu hari setelah peringatan kemerdekaan untuk mendeklarasikan kami. Wah, ini dia nih. Oh, teman-teman saya yang mau menggulingkan pemerintah. Kami mau jadi apa? Kami itu Komite Aksi Menyelamatkan Indonesia. Mau menggulingkan Jokowi kan? Nah, ini gimana komentarnya, we? Ini gerakan moral biasa kah? Ini bagian dari oposisi yang normal bagi demokrasi kah? Atau menurut gue ini ada sesuatu yang kalau dalam bahasa Inggris, boleh kan pakai bahasa Inggris ya? Boleh. SK, ya. Takutnya nggak ngerti, tapi nggak apa-apa, we. Nanti saya SK. Nanti cari terjemahannya aja. Itu gerakan orang stupid. Kenapa, we? Karena kok cari-cari kerjaan, menggantikan presiden, padahal pergantian presiden baru tahun 2024. 2024 boleh calon-calon itu maju, apa itu Ganjar Pranowo, apa itu Giring, atau siapa. Sekarang mah, kalau yang serius, yang ngurus COVID dong. Ini saya lihat ada Gatot Nurmantio, ada Rocky Gerung, ada semua. Buat apa sih ganti-ganti pemerintah? Emangnya kalau kamu gantiin Jokowi, kamu bisa lebih cepat itu menghilangkan COVID? Saya yakin tidak. Jadi itu hanya gerakan orang stupid. Kalau kata mereka ini merupakan gerakan moral yang untuk mengkritik pemerintah, memberikan kritisisme kepada pemerintah, kan biasa dalam demokrasi, we. Tujuannya katanya tidak mau menggulingkan. Kalau menurut gue gimana? Percaya ya, jangan cari persamaan gitu dong. Misalnya kamu ingin sama dengan atlet Olimpiade. Sama, kakinya dua, kupingnya dua, tapi yang Olimpiade tuh latihan terus, yang di sini kerjanya ngomong terus. Jadi itu sangat memprihatinkan, gerakan orang stupid. Ya ada istilah lokalnya, stupid itu kadrun gitu. Sama dengan gerakan kadrun. Wewe surprise gak dengan orang-orang yang terlibat di... itu kan semua orang yang nggak ada kerjaan, orang yang nggak punya proyek seperti saya gitu ya. Tapi itu orang yang betul-betul ya lebih baik goes kayak apa ya, jangan ganggu-ganggu orang. Sama sekali nggak ada logikanya tuh. KMI itu nggak ada. Malah namanya aja mencuri tuh dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Nah, itu menarik, we. Ini menarik. Wewe kan dulu salah satu leadersnya kami tahun 66 nih, we. Kenapa itu kayaknya mau disangkut pautkan itu, we? Kami yang sekarang dengan kami yang dulu, meskipun kepanjangannya beda gitu. Apakah spirit oposisinya pengen dipakai gitu untuk kritis kepada pemerintah? Kami tidak oposisi, kami malah membangun pemerintah. Saya itu presidium kami.
Dan saya dapat bintang jasa dari Soeharto. Tapi kan waktu itu mengkritik Soekarno, weh. Kami. Iya, tapi Soekarno-nya udah nggak ada kan? Soekarno-nya udah nggak ada. Soekarno tuh meninggal tahun berapa ya? Pokoknya tahun 81 barangkali. 81 itu Bung Hatta, weh. Soekarno tahun 70. Kalau tidak salah. Iya, lebih lama lagi kan. Weh, tapi ini menurut gue ini kalau melihat strategi mereka dengan namanya Kami lagi, itu mereka mencoba untuk mengaitkan nggak sih, weh, dengan gerakan Kami zaman WW dulu? Saya kira rencana mereka untuk diberi nama strategi itu terlalu menghormati. Mereka tuh nggak ada strategi, cuman kumpul-kumpul, minum kopi, minum bir, terus ada orang disuruh nyari nama, apa namanya, apa aja deh, gitu ya. Nggak serius kok. Oke. Yang itu tadi nggak serius ya, Wei, ya? Jadi biarkan saya jadi bunga-bunga demokrasi. Itu akan... Bukan bunga-bunga, jadi apa ya kalau bahasa Inggris? Bunga-bunga demokrasi juga nggak pantas, Wei? Enggak. Apa sih weeds itu bahasa Indonesianya? Apa, Wei? Weeds. Apa itu? Di satu kebun tuh ada bunga, ada weeds. Iya. Apa sih ya bahasa Indonesianya? Ya, oke. Ya, kita tinggalkan deklarasi Kami yang kata Wewe, ya inilah, hanya weeds dan tidak nyambung dengan apa namanya Kami tahun 66 ketika Wewe dulu bergerak menggunakan Soekarno. Apakah ini relevan nggak, Wewe? Ketika TNI Angkatan Darat, BIN, dan kampus mencoba menemukan dan meneliti antivirus corona. Banyak juga yang mengkritik, weh. Katanya banyak yang ragu juga, masa sih bisa gitu. Sama, saya juga ketawa. Saya bukan mengkritik, hanya ketawa. Kenapa, weh, ketawa? Ya, kalau kelompok kita mau mengusulkan obat, ya obat Neozep aja atau Panadol gitu ya. Lebih tinggi dari itu, mana bisa sih. Mendevelop obat itu susah. Iya. Tapi menurut gue masuk akal nggak, weh? Apa namanya, tentara, Angkatan Darat, kemudian Badan Intelijen bekerja sama dengan kampus meneliti obat. Apa sih yang Wewe tangkap dari movement ini itu apa, weh? Didit mungkin terlalu lama di Detikcom atau di mana, jadi segala kejadian tuh dianggap berita ya. Itu sih non berita, nggak ada beritanya itu. Ada dong, weh, serius banget ini penemuan antivirus, vaksin, sesuatu yang menjadi harapan besar bagi umat manusia, weh, ke depannya. Dan itu katanya hampir difinalisasi oleh Badan Intelijen, TNI Angkatan Darat, dan UNR. Itu berita kalau menurut saya, weh. Gimana, weh? Jangan biarkan saya ketawa lah. Jadi terlalu mancing-mancing saya untuk ketawa. Kasih cerita yang lucu dan resmi. Jangan cerita jebakan yang bikin saya ketawa, ujung-ujungnya ditanyain polisi gitu. Oke. Weh, tapi masa depan vaksin di dunia menurut Wewe sudah semakin terang atau kayaknya masih akan panjang, weh, di dunia farmasi? Baik akan tetap ada membingungkan kan? Penelitian masih berlanjut segala macam. Ya, tapi kan belum ada gerakan untuk menguji secara luas vaksin itu. Yang dari Rusia kan memang sudah ditawarkan, tapi di Rusianya sendiri belum ada human testing yang luas, yang ekstensif. Tapi usul-usul baru muncul, apalagi kalau Donald Trump nggak diganti itu akan banyak sekali usul-usul baru berkeliaran, karena tiap orang merasa boleh mengusulkan virus vaksin antivirus gitu ya. Vaksin antivirus, vaksin antivirus yang katanya akan diusahakan Trump beberapa waktu terakhir, kan Trump salah satu janjinya kan itu kan, dalam waktu tidak lama lagi vaksin akan segera Trump itu lebih lawak lagi daripada kelompok yang ada di sini. Gimana? Nggak ada. Hah? Lebih tidak perlu diperhatikan kalau Trump itu. Penemuan vaksin itu di Amerika itu ikut berkontribusi nggak, lama atau cepatnya penemuan vaksin di Amerika yang dijanjikan Trump turut berkontribusi nggak bagi elektabilitas atau pemilu Amerika nanti November?
Ya, kalau untuk pendukung Trump yang bodoh ya mungkin ada gunanya, tapi pendukung Trump yang bodoh pun nggak mau disuntik gitu. Jadi vaksin itu nggak ada masa depannya. Siapa sih mau disuntik gitu? Itu hanya ulur-ulur waktu aja dari Trump ya. Tidak ada rencana pengobatan yang serius. So, tidak mungkin vaksin itu bisa dites tanpa disuntik. Ya, kecuali dia muncul lagi, ini obat tanpa suntik. Ya, itu mah kelas udah tikam kalau obat begitu sih. Oke, bagaimana dengan situasi di convention, Demokrat convention? Nah, Beberapa hari itu terakhir. boleh kita ngomong gitu, 3 jam Nah, pun boleh. Jadi itu pada malam ketiga ini, besok malam terakhir, menunjukkan bahwa Amerika itu ingin kembali menemukan karakter dan nilai-nilai yang seakan-akan hilang. Dan yang bicara di konvensi itu, selain tokoh-tokoh Partai Demokrat, juga tokoh-tokoh yang bukan Partai Demokrat, tapi yang ingin mengembalikan nilai asli Amerika. Amerika kan sekarang jadi negara tertawaan atau negara yang ditakuti oleh lawannya, tapi tidak serius lagi. yeah. NATO sudah tidak mau dengar, PBB juga nyaris nggak terdengar. Nah, kalau ada pemilihan umum dan pemerintahnya ganti, maka Amerika bisa kembali menjadi Amerika yang banyak orang cintai. Saya sendiri mencintai Amerika, tapi yang zaman sebelum Trump. Kalau yang zaman Trump malah males. Jadi itulah yang dipertaruhkan pada konvensi Partai Demokrat. Nanti minggu depan ada lagi konvensi Partai Republik. Tidak banyak yang diharapkan karena orang-orang yang bermutunya Partai Republik sudah muncul di Partai Demokrat. Oh di gitu. Amerika ini, jadi banyak disertir, ya? Iya, tapi nggak dibilang deserter juga karena orang tuh boleh aja pindah partai, itu tidak ada batasan. Seperti Colin Powell yang sudah tegas, misalnya salah satunya. Ya, dia dari dulu udah tidak dukung Trump. Dia bukan deserter. Itu bahasa Indonesia yang segala dianggap deserter, diseriuskan gitu. Orang yang sebel aja sama Trump. Karena Trump itu merusak baik jati diri Amerika maupun postur Amerika di luar negeri, kredibilitasnya, dan Amerika kehilangan kawan-kawan. Oke, dalam konvensi beberapa hari terakhir kan kita lihat ada Michelle Obama, ada Presiden Obama juga, ada Kamala Harris juga bicara. Apa yang menarik dari speech pidato mereka, sambutan mereka di sana? Kalau Kamala Harris nggak bicara, itu aneh karena dia itu calon wakil presiden ya. Jadi kalau itu bukan keajaiban. Kalau Obama nggak bicara juga aneh karena dia mantan presiden. Tapi semua bicara dalam satu nada, yaitu rasional dan secara belak-belakan, secara terus terang menuduh Trump itu tidak bisa memerintah, tidak bisa menjabat presiden. Jadi sudah ada konsensus agar peserta konvensi atau orang yang mendengarkan, karena sekarang konvensi itu bisa didengar semua orang, karena kan ada di TV. Ya. Kecuali ada Trump masih aja. Tertutupnya nggak sih, Weh? Ada forum tertutupnya nggak sih? Kan kalau kita lihat kongres partai di Indonesia kan ada yang pembukaannya aja yang diumumkan kan? Nggak ada yang tertutup. Sisanya tertutup. Kalau di sana tuh ada sesi tertutupnya nggak sih, Weh, yang nggak bisa diketahui publik gitu? Ya ada aja, cuman kalau publik nggak tahu ya nggak tahu. Tidak ada yang resmi tertutup ya. Nggak ada. Oke. Weh, jelang konvensi Partai Republik nih, dalam waktu dekat, kejutan apa yang mungkin akan ditayangkan atau dihadirkan di konvensi Partai Republik? Karena sampai sekarang kan kita belum pasti juga nih siapa yang akan mendampingi Presiden Trump. Apakah Pence atau orang lain? Ya, mungkin salah satu dari KAMI itu ya.
Siapa paling cocok? Kira-kira tingkat kebodohannya sama. Nggak tahu apa sampai situ atau enggak. Nggak tahu apa Trump akan bikin gara-gara sehingga bubar begitu. Karena dia tidak punya jalan keluar. Dia tuh sudah tidak punya skenario. Jadi susah untuk menebak apa, karena apapun bisa ditebak dengan Trump ini. Tidak ada skenario yang most likely atau least likely. Memang nggak ada skenario. Oke, Wewe, itu tadi 3 topik utama minggu ini tentang deklarasi kami, tentang adanya secercah harapan anak Indonesia atau orang Indonesia bisa menemukan vaksin antivirus corona yang kata Wewe. Itu nggak ada, itu cuma ada di Detikcom kok. Enggak, ada di semua. Wewe ini kurang jauh perginya nih mainnya nih. Jason terakhir konvensi Partai Demokrat yang kata Wewe ini mendudukan kembali rasionalitas dan juga semangat value of American way ya. American way. Nah, itu dia. Kita akan minta pendapat Wewe sekali lagi seperti biasa. Saya akan hadirkan 3 sosok yang menjadi top of mind publik, pusat perhatian publik, pembicaraan publik selama seminggu terakhir, dan saya akan minta Wewe untuk kasih 3 kata untuk orang ini. Yang pertama, ini temannya Wewe nih. Lihat nggak, Wewe? Giring ya? Giring Ganesha. Ya, jadi dia PLT Ketua Umum PSI sekarang selama setahun ke depan. Ya, dan mungkin akan mencalonkan diri untuk pemilihan presiden 2024. Menurut Wewe, 3 kata untuk Giring? Sosok muda menjanjikan. Wah, sosok muda menjanjikan. Ini udah endorse terang-terangan nih Wewe ya ke Giring ya. Oke. Apakah orang berikut ini juga di-endorse sama Wewe? Ini kawan lama juga. Salah satu deklarator KAMI kemarin. Pokoknya dia baik. Waktu saya mau ditangkap polisi, dia malah mau ngangkat saya jadi dosen di Universitas Muhammadiyah. Tapi setelah polisi nggak mencari saya juga menghilang diam-diam. 3 kata untuk orang ini, Profesor Din Samsudin. Tahu. Dia yang membela saya waktu saya dikejar-kejar polisi. Oh itu 3 kata-kata, itu 3 katanya ya? Oh, perlu ada 3 kata? Perlu 3 kata untuk beliau. Takut diadukan lagi ke polisi lah. Udah. Takut diadukan ke polisi. Gitu. Oke, itu 3 kata. Takut diadukan ke polisi. Aduh, aman sekali Pak Wimar ya untuk masalah ini ya. Oke. Satu lagi, ini semangat lagi nih karena kayaknya Barcelona itu nggak bisa lepas dari sosok Belanda ya. Nah, Ronald Koeman. Wewe anak bola pasti tahu banget soal Koeman nih. Komentarnya Wewe. Ronald Koeman itu pelatih tim nasional Belanda, tapi sekarang mau digantikan Arsene Wenger. Karena sebetulnya Arsene Wenger diminta melatih Barcelona, tapi dia nggak mau terlalu capek. Makanya mereka bikin deal Koeman melatih Barcelona, sebab itu job impian Koeman. Sedangkan Arsene mau jadi pelatih nasional Belanda, sebab itu job ideal Wenger juga. Jadi pelatih nasional tuh nggak terlalu capek katanya. Kalau jadi pelatih klub tuh tiap hari siang malam gitu harus melatih. Jadi sedangkan Koeman kompeten untuk jadi pelatih Barcelona, jadi asal Messi-nya nggak keluar aja gitu. 3 kata untuk Koeman. Koeman, Belanda jago pendek. Belanda jago pendek. Dan Koeman akhirnya kembali lagi ke rumah lamanya ya di Barcelona karena memang dia salah satu pemain top Barcelona pada zaman itu ya. Tahun 90-an. Tapi dia bukan pelatih ya. Wewe, thank you. Quote terakhir untuk para pemirsa Perspektif Wimar minggu ini. Peliharalah kecerdasanmu dengan tidak terlalu memperhatikan isunya Didit. Sampai ketemu di Perspektif Wimar minggu depan. Terima kasih, Dit.
Dah.